Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak bunda, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PPKN. Nah, untuk bab yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian pembagian kekuasaan dan yang kedua yaitu jenis-jenis pembagian kekuasaan. Nah, oke, langsung saja. Jadi, yang pertama yaitu ialah pengertian pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan ialah proses memecahkan atau memisahkan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan wewenang pada satu pihak atau lembaga. Nah, dalam hal ini berarti tujuannya digunakannya pembagian kekuasaan itu memang tidak lain untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang bisa memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Nah, untuk jenis-jenis pembagian kekuasaannya itu ada dua, yaitu ada secara horizontal dan secara vertikal. Nah, hari ini kita hanya membahas secara horizontal. Nah, untuk secara horizontal ya, pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun Montesquieu, seorang pemikir berkebangsaan Prancis, mengemukakan teorinya yang disebut teori trias politika. Nah, menurut Montesquieu, dalam teorinya tersebut, untuk tegaknya suatu negara demokrasi, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pemerintahan pusat. Kali ini kita akan membahas di tingkat pemerintahan pusat aja. Nah, ada yang di pemerintahan daerah, tetapi kita akan membahas di minggu selanjutnya bersama dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Oke, yang pertama yaitu ada kekuasaan legislatif. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang atau rule making function berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Kekuasaan legislatif di Indonesia berada di tangan DPR. Nah, untuk anak-anak bunda perlu diketahui bahwa secara tegas pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Selain memiliki fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Nah, DPR mempunyai kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk undang-undang, yang kedua mengajukan usulan pemberhentian presiden apabila presiden melakukan kesalahan, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, mempunyai hak interpelasi angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta hak imunitas. Nah, jadi anggota DPR ini dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Nah, untuk anak-anak bunda, silakan disimak ya kalimat-kalimat bunda ini karena ada beberapa kalimat bunda mungkin seperti pengertian-pengertiannya itu tidak bunda cantumkan itu di dalam slide PowerPoint. Oke. Ya, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Nah, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan wakil presiden yang juga langsung dipilih dalam pemilu. Oke, presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan sebagai berikut. Sebenarnya bukan hanya kepala pemerintahan ya, tapi juga sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Oke, jadi
kekuasaan presidennya itu ialah yang pertama yaitu di bidang pelaksanaan undang-undang atau eksekutif, presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Misalnya, membuat keputusan presiden, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, serta mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kemudian yang kedua yaitu di bidang pembentukan undang-undang atau legislatif, presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian di bidang kehakiman ada yudikatif, presiden mempunyai kekuasaan memberikan hal-hal seperti grasi. Nah, grasi ini ampunan yang diberikan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Kemudian ada amnesti. Amnesti ini penghapusan atau pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Kemudian ada abolisi. Nah, abolisi ini peniadaan atau penghapusan peristiwa pidana. Kemudian ada rehabilitasi, itu seperti pemulihan kepada kedudukan atau keadaan nama baik seseorang yang dulu. Jadi rehabilitasi ini pemulihan kepada kedudukan atau keadaan nama baik seseorang yang dulu atau yang semula. Oke. Nah, yang ketiga itu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, kekuasaan legislatif ini juga ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya juga sama seperti yang Bunda cantumkan di slide PowerPoint. Oke. Nah, kalau untuk Mahkamah Agung itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ini anak-anak muda bisa melihat di pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Nah, teruntuk yang wewenang Komisi Yudisial itu diatur dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang isinya yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, untuk yang Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, itu ya anak-anak. Jadi ini kalau seandainya mau mudah diingat tentang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman ini semuanya diatur di dalam pasal 24. Nah, tapi ayatnya berbeda-beda gitu. Ada yang pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C. Bisa dilihat di Undang-Undang Dasarnya ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya yaitu ada kekuasaan konstitutif. Nah, kekuasaan konstitutif ini merupakan kekuasaan untuk mengubah maupun menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif ini dilaksanakan oleh MPR. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 3 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri dari anggota
DPR dan anggota DPD. Jadi anggota DPR dan anggota DPD itu termasuk ke dalam MPR. Nah, yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, sudah tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu yang kelima atau yang E itu kekuasaan eksaminatif. Nah, kekuasaan eksaminatif disebut juga dengan kekuasaan inspektif. Nah, kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan eksaminatif di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, BPK sendiri itu memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, adapun beberapa tugas dan wewenang BPK yang dimaksud, nah itu yang pertama itu ada memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian yang kedua ada memeriksa semua pelaksanaan APBN. Nah, dan yang ketiga yaitu memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Oke, nah selanjutnya yaitu yang terakhir ada kekuasaan moneter. Nah, kekuasaan moneter ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia, kekuasaan ini diamanatkan kepada Bank Indonesia. Nah, hal ini ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga anak-anak Bunda paham. Dan bila Bunda melakukan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.